Halo, apa kabar? Ketemu lagi di channel Wiwi Utami. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada klien dengan glomerulonefritis. Pada kesempatan kali ini kita awali dari anatomi ginjal. Jadi kita review dulu organ ginjal ini ada 2, terletak dalam rongga abdomen retroperineal antara vertebra ke-11 sampai ke-14. Akan sampai ke ini pasnya di situ ya. Panjangnya bervariasi mulai dari 6 sampai 12 cm dan beratnya antara 24 sampai 150 gram. Terdiri dari kortek, ini kortek yang tebal ini, terus yang dalam ini adalah medula. Review lagi anatomi ginjal. Nah, ini bila dilihat dari penampangnya, ini adalah tubulusnya, hilus tubulus yang ke bawah ya, ini dihubungkan ke ureter nanti ya. Satu ginjal, nah, kan ginjal ada 2. Satu ginjal terdiri dari 1 juta nefron, kurang lebihnya segitu. Nah, ini adalah gambar nefron, 1 nefron. Tiap nefron terdiri dari glomerulus. Nah, ini glomerulus ya. Ada kapsul Bowman, ini kapsul Bowman. Kapsul Bowman. Ini ada tubulus proksimal, ini yang atas. Ada tubulus distal, ini distal, ini proksimal, ini distal. Yang ini adalah Ansehenel. Nah, ini penampang, bisa kita lihat sebagian kecil. Nah, untuk glomerulus sendiri berdasarkan penampakannya lebih besar, ya, ini adalah seluler, penampakan secara selulernya diperbesar. Ya. Ini adalah suatu anyaman kapiler yang sangat khusus dan diliputi oleh simpai Bowman. Ini simpai Bowman. Jalinan glomerulus merupakan kapiler-kapiler khusus yang berfungsi sebagai penyaring. Nah, ini kapiler-kapiler ini berfungsi sebagai penyaring. Membran basal glomerulus membentuk suatu lapisan yang berkesinambungan antara sel endotel dengan measigel dan pada satu sisi dan sel epitel di sisi lain. Glomerulus ini fungsi utamanya sebagai filtrasi, makanya disebut filtrasi glomerulus. Membran tersebut mempunyai 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan dens yang padat, di bagian tengah. Kemudian lapisan rara interna yang terletak di antara lamina densa dan sel endotel. Yang ketiga adalah lamina rara eksterna yang terletak di antara lamina densa dan sel epitel. Nah, umumnya tidak ada protein plasma yang lebih besar dari albumin pada filtrat glomerulus. Nah, ini menyatakan efektivitas dari dinding kapiler glomerulus sebagai suatu barrier filtrasi. Kemudian selnya yaitu sel endotel, membran basal, dan sel epitel di dinding kapiler glomerulus memiliki kandungan ion yang negatif. Ini sifatnya seperti itu. Berikutnya, protein dalam darah relatif memiliki isoelektrik yang rendah dan membawa muatan negatif murni. Oleh karena itu, mereka ditolak oleh dinding kapiler glomerulus yang muatannya negatif. Nah, sehingga membatasi filtrasi. Ya. Dengan mengalirnya darah ke dalam kapiler glomerulus, plasma disaring melalui dinding kapiler glomerulus. Hasil ultrafiltrasi tersebut yang bebas itu berupa sel, maksudnya bebas sel, tidak ada sel. Mengandung semua substansi plasma seperti elektrolit, glukosa, fosfat, ureum, kreatinin, peptida.
dan protein-protein dengan berat molekuler rendah kecuali protein dengan berat molekuler yang lebih dari 68.000. Contohnya albumin dan globulin. Nah, filtrat ini kemudian dikumpulkan dalam ruangan kapsul Bowman tadi dan masuk ke dalam tubulus sebelum meninggalkan ginjal berupa urin. Kayak gitu. Sehingga fungsi ginjal disimpulkan sebagai fungsi ekskresi, yang kedua sebagai fungsi non-ekskresi. Sebagai fungsi ekskresi mempertahankan osmolaritas plasma sekitar 285 miliosmol dengan mengubah ekskresi air. Yang kedua mempertahankan pH plasma sekitar 7,4 dengan mengeluarkan kelebihan H+, dan membentuk kembali HCO3. Nah, ini berupa ion. Nah, yang ketiga mempertahankan kadar masing-masing elektrolit plasma dalam rentang normal. Keempat, mengekspresikan produk akhir nitrogen dan metabolisme protein terutama urea, asam urat, dan kreatinin. 2. Sebagai fungsi ekskresi, yaitu menghasilkan renin yang penting untuk mengatur tekanan darah. Menghasilkan eritropoietin yaitu suatu faktor yang penting dalam menstimulasi produk sel darah merah oleh sumsum tulang. Yang ketiga, memetabolisme vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Yang keempat, degradasi insulin. Yang kelima, menghasilkan prostaglandin. Nah, kita masuk ke penyakitnya yaitu glomerulus nephritis akut atau GNA. Adalah suatu reaksi imunologis pada ginjal terhadap bakteri atau virus tertentu yang sering terjadi ialah akibat infeksi kuman Streptococcus. Menurut kejadian GN dibedakan atas GN primer dan GN sekunder. Uangnya di atas, di belakang, di atas genteng, Kak. Dikatakan GN primer jika penyakit dasarnya berasal dari ginjal sendiri, dan GN sekunder jika kelainan ginjal terjadi akibat penyakit sistemik lain seperti penyakit misalnya autoimun, infeksi, keganasan, atau penyakit metabolis. Ini adalah gambar Streptococcus, merupakan bakteri gram positif. Ini yang paling sering sebagai sebabnya, berbentuk bulat yang secara khas membentuk pasangan atau rantai selama masa pertumbuhannya. Jadi ciri khasnya seperti ini. Sebagian besar 75% glomerulus akut pasca Streptococcus timbul setelah infeksi saluran pernafasan. Nah, ini yang disebabkan oleh kuman Streptococcus. Kayak gitu ya. Golongan beta hemolyticus grup A tipe 1, 3, 4, 12, 18, 25 maupun 49 gitu. Bagaimana patofisiologi GNA? Nah, ini patofisiologinya. Dampak dari tadi kebanyakan adalah ada infeksi yang disebabkan oleh Streptococcus golongan A. Umumnya adalah didahului dengan sejenis batuk pilek. Nah, ini mengakibatkan reaksi antigen dan antibodi. Dampaknya terjadi proliferasi sel dan kerusakan glomerulus pada ginjal. Pada kondisi yang kedua, ini akan mengakibatkan vasospasme pembuluh darah. Dengan adanya vasospasme pembuluh darah ini, dampaknya pembuluh darah akan mengalami kenaikan tensi. Masalah yang dialami klien karena tiba-tiba pusing, cemas, ya, nyeri kepala, kayak gitu. Kemudian untuk bila terjadi reaksi antigen dan antibodi, ini terjadi kerusakan glomerulus. Maka dampaknya kalau glomerulus rusak, kemampuan untuk filtrasi akan menurun. Kemudian kerusakan juga pada membran kapiler. Dampaknya kalau ada kerusakan membran kapiler, pada urin ini akan keluar protein maupun darah. Akan terjadi apa ini, saudara? Dampaknya kalau ada protein keluar, ada darah keluar, yaitu masalahnya berupa ketidakseimbangan nutrisi. Meskipun makan banyak protein, banyak juga yang keluar.
Kalau ketidakseimbangan ini ya, maka dampaknya apa kira-kira aktivitasnya? Toleransi atau enggak? Nah, kelemahan fisik ya, intoleransi aktivitas. Nah, kemudian kalau kita lihat panah ke sini tadi dampaknya filtrasi menurun, maka akan terjadi apa? Penimbunan cairan maupun natrium. Kalian akan menjadi bengkak. Nah, ini juga memicu parahnya hipertensi. Nah, masalah yang terjadi adalah kelebihan volume cairan. Nah, juga akan terjadi kerusakan integritas kulitnya jadi melar, begitu ya, patofisiologi GNA. Ini prevalensinya, laki-laki lebih sering. Nah, umumnya terjadi pada usia 5-15 tahun. Nah, dengan sosial ekonomi yang rendah, tingkat lingkungan yang kurang sehat. Demikian gejala klinisnya yang bisa kita dapatkan dari klien, ada perdarahan di urin bercampur darah, hematuri, albumin, pada pemeriksaan urin ada albumin ya, bengkak. Kita akan lihat misalnya bengkak yang pertama biasanya di sekitar mata atau perior orbita. Hipertensi, demam, nah, gejala pada gastrointestinal bisa mual, muntah, tidak nafsu makan, diare maupun konstipasi. Nah, ini tadi saya katakan labnya ya, proteinnya +1 sampai +4. Hematuri, kelainan sedimen urin, peningkatan urin maupun peningkatan titer asto. Gambaran pada patologinya maksud saya, tampak ginjal agak membesar, pucat, terdapat titik-titik perdarahan pada korteks ya. Mikroskopis tampak hampir semua glomerulus terkena, sehingga dapat disebut dengan glomerulus diffusa, gitu saudara ya. Ini diagnosa banding, biasanya medis akan memberikan diagnosa banding kemungkinan lupus ya, glomerulonefritis akut, nefritis imunoglobulin A. Ya, bagaimana penata laksanaannya? Sebagai seorang tenaga kesehatan kita harus memberikan suatu istirahat baring ya. Karena memang tadi ada kelemahan dan harus istirahat ya. Ginjalnya harus istirahat, maka secara umum kita harus istirahat baring, memberikan penisilin pada fase aktif, dietnya rendah protein, rendah garam, ya, ada penimbunan cairan, pengobatan terhadap hipertensi, diuretik, dialisis atau pemberian digital sedatif maupun terapi oksigen. Nah, ini pembagian glomerulonefritis ya, berdasarkan gambaran histopatologinya maupun berdasarkan gambaran klinis. Nah, ini ada GN nefritis lipoid ya, epimembranosa, GN proliferatif ya, kresenik ya, maupun dan seterusnya ya. Kemudian berdasarkan gambaran klinisnya ada sindrom nefritis akut, sindrom nefritik, kelainan urin persisten, gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis ya. Jadi medis biasanya memberikan pembagian ini diagnosa berdasarkan kondisi pasien baik secara klinisnya maupun histopatologinya. Berikutnya nefritis akut ya, sindrom nefritis akut. Ya, kita akan bahas sedikit tentang penyakit ini. Kita mulai dari definisinya atau GNA akut ya, pasca infeksi adalah suatu peradangan pada glomeruli yang menyebabkan hematuri, yaitu darah di dalam kemih, dengan gumpalan sel darah merah dan proteinuria yang jumlahnya bervariasi. Penyebabnya bisa timbul setelah infeksi streptococcus, juga bisa disebabkan oleh reaksi terhadap infeksi lainnya seperti infeksi pada bagian tubuh seperti endokarditis, ya, pneumonia, abses pada organ perut, cacar air, hepatitis infeksius, sipilis maupun malaria. Ini penyebabnya bervariasi. Gejala klinisnya edema periorbital sekitar mata ya, edema tungkai, urin berwarna gelap, hipertensi, nyeri kepala, gangguan penglihatan, fungsi hati. Kemudian diagnosanya berupa medis ini proteinura, peningkatan urium, peningkatan kadar antibodi streptococcus, peningkatan kadar kalium darah. Nah, penata laksanaannya antibiotik, diet rendah protein, diuretik maupun antihipertensi. Ini prognosisnya biasanya akan mengalami penyembuhan sempurna. Kalaupun ada sisa, ya ini bisa diatasi 9 rupa. Harapannya segera cepat ditangani ya, sehingga tidak mendapatkan
tidak terdapat gejala sisa. Nah, berikutnya sindrom nefritik atau SN ya. Merupakan gangguan klinis yang ditandai oleh peningkatan protein dalam urin secara bermakna. Jadi ada proteinuria, penurunan albumin dalam darah kalau kita periksa darah ya, bengkak maupun serum kolesterol yang tinggi ya, atau hiperlipidemia. Ini tanda khas nephrotic syndrome. Penyebabnya bawaan ya, maupun sekunder ya, maupun idiopatik, kelainan minimal, nefropati, glomerulus proliferatif, maupun vokal segmen. Ini gejala klinisnya. Proteinuria lebih dari 3,5 gram per hari pada dewasa atau 0,05 gram per kilogram badan per hari pada anak-anak. Hipoalbumin yaitu kurang dari 30 gram per liter ya. Edema, anoreksi, kelemahan, nyeri abdomen, BB meningkat, hiperlipid atau hiperkolesterol, hiperkoagulabilitas ya, ini akan meningkatkan risiko trombosis vena arteri. Jadi pembuluh darahnya mengalami pengentalan ini. Hiperkoagulabilitas ya. Ini patofisiologinya, silahkan dibaca mulai dari beberapa penyebabnya ini ya. Nah, sama ini masalah keperawatannya sudah dibaca sendiri. Masalah keperawatan itu jadi timbul mulai dari penyebabnya ya, ini dampaknya, kemudian akibat berikutnya rentetannya sampai timbul masalah keperawatan. Secara umum terapinya mirip ya, sama ya. Kalau nephrotic syndrome justru harus tinggi protein ya, karena ini pada masa anak-anak. Diet rendah natrium ya, jika edema atau bengkak berat, pembatasan natrium, antibiotik ya, untuk mencegah infeksi. Nah, darah baring tentu tetap ya, terapi albumin maupun terapi prednisan. Hal yang dimasukkan ke dalam glomerulus nephritis juga adalah kelainan, dampaknya adalah berupa kelainan urin persisten. Ini ingatin anatomi ginjal pada laki-laki, ginjal kanan, ginjal kiri. Di kelainan dapat berupa ini, hematuri ringan sampai dengan silinder eritrosit, proteinuri atau tanpa silinder hyalin, piuria. Nah, ada pus di dalam urin. Ini tata laksananya umumnya tidak memerlukan khusus, namun perlu disingkirkan kemungkinan penyebabnya apa, harus dicari ya, perlu monitoring dan observasi secara terus-menerus. Berikutnya kita bahas tentang GGA atau gagal ginjal akut. Merupakan suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara mendadak dengan akibat terjadinya peningkatan hasil metabolisme, yaitu berupa ureum dan kreatinin yang meningkat. Untuk gagal ginjal akut ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu prerenal, intrarenal, dan postrenal. Prerenal itu jika masalahnya terjadi sebelum renal, jadi ini ke sini. Karena pembuluh darahnya ada obstruksi, ada aterosklerosis, stroke dan sebagainya. Kalau yang renal ini ya sekitar renal penyebabnya. Yang postrenal adalah ureter ke bawah, bisa karena sumbatan batu, ya, infeksi, penyempitan dan seterusnya. Ini semua mengakibatkan gagal ginjal. Makanya pembagiannya ada 3, yaitu prerenal, renal, dan postrenal. Kita ingat kembali, ini adalah ginjal ya, berfungsi sebagai filter. Ini adalah kapsul Bowman. Nah, ini kapsul Bowman ya. Nefron ya ini ya, satu ginjal kurang lebih ada 1 juta nefron. Ini nefron, ini tubulusnya. Proximal ya, distal, ini handle ya, ini tubulus. Nah, ini penata laksanaannya, gejala klinis maupun diagnosa. Untuk gejala klinisnya ya jelas ya, anemi ini jelas ya, penurunan volume pencernaan, hipertensi, muntah maupun kelemahan. Penata laksanaannya ditujukan untuk penyakit primer yang menjadi penyebab apa ya saudara ya. Kemudian GGK, ini adalah kondisi gagal ginjal kronis, merupakan gagalan fungsi ginjal
terutama unit di nefron yang berlangsung perlahan-lahan karena penyebab berlangsung lama dan menetap mengakibatkan penumpukan sistem metabolisme urea ya, sehingga ginjal tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan biasa lagi dan menimbulkan gejala. Nah, gitu itu definisi gagal ginjal kronis. Ini perjalanannya mulai dari stadium 1 sampai stadium 5. Ini masih ringan, yaitu berupa kerusakan ginjal. Ditemukan adanya protein urin dengan GFR-nya masih normal ya. Kemudian stadium 2, kerusakan ginjal dan adanya penurunan GFR yang sedikit, ini berdasarkan pemeriksaan. Ini GFR-nya masih normal. Sekian, ini sudah mulai berkurang. Kemudian stadium 3, kerusakan ginjal dan adanya penurunan GFR yang memberat, GFR-nya hanya 60-30. Stadium 4 lebih parah, stadium 5 ini gagal ginjal terminal, jadi sudah parah sekali. Jadi ginjal sudah nggak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya. Nah, maka dampaknya yang paling sering adalah suatu kondisi namanya uremia. Ini uremia. Ini dampaknya ke seluruh organ tubuh. Nah, bisa ke fungsi kardiovaskuler, ya. Kemudian darah, ke mata, ke kulit, ke paru, ya. Labnya, ke pencernaan, ya. Maupun ke aktivitasnya. Ini sudah ya, total ini. Sudah ginjal tidak mampu lagi untuk memfiltrasi, ya seluruh tubuh terdampak. Ini patofisiologinya. Nah, kesimpulannya, jadi glomerulonefritis merupakan penyakit peradangan ginjal bilateral paling lazim terjadi pada anak-anak umur 3-7 tahun, meskipun ada pada orang dewasa muda dan remaja dapat juga mengalami. Perbandingan penyakit ini antara pria dan wanita lebih tinggi pria. Ya. GNA bisa dikatakan disebabkan juga sebagai reaksi imunologi pada ginjal oleh karena penyebabnya bakteri atau virus tertentu. Yang sering terjadi adalah akibat infeksi. Nah, tidak semua infeksi Streptococcus akan menjadi glomerulonephritis, hanya beberapa tipe saja. Timbulnya GNA didahului oleh infeksi ekstrarenal, terutama di traktus respiratorius bagian kulit oleh kuman Streptococcus beta, itu golongan A, tipe 4, 12, 16, 25 maupun 49. Apa sih tujuan utama penata laksanaan glomerulonefritis ini? Tentunya untuk meminimalkan kerusakan pada glomerulus, karena fungsi glomerulus ini sebagai penyaring ya, vital sekali buat tubuh. Meminimalkan metabolisme pada ginjal, meningkatkan fungsi ginjal. Yang terakhir, sebagian besar pasien akan sembuh ya. Meski ada gejala sisa yaitu 5% akan mengalami memburuk, dengan upayakan ini bisa kembali ke dalam kondisi yang lebih bagus lagi. Demikian penjelasan saya tentang materi glomerulonefritis akut. Semoga bermanfaat. Silahkan berikan komen maupun saran. Ya. Terima kasih. Semangat, semangat, semangat.